Hai, selamat datang di Jen Story. Untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini mengulas tentang kisah kriminal yang terjadi dari dalam maupun luar negeri. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita yang ada di channel ini, jangan lupa subscribe ya. Hari ini kita akan mengulas tentang kisah seorang wanita yang menyajikan daging suaminya untuk anak-anaknya. Catherine Mary Knight adalah seorang wanita yang lahir di Aberdeen, Australia pada tanggal 24 Oktober 1955. Catherine ini merupakan anak dari Barbara. Barbara merupakan seorang istri dari pemilik rumah pemotongan hewan di Aberdeen, Australia. Tetapi Barbara malah menjalin hubungan dengan pegawai dari suaminya. Lalu lahirlah Catherine dan saudara-saudaranya. Catherine memiliki saudara kembar bernama Joy. Catherine sangat akrab dengan Joy. Catherine dan Joy tumbuh di keluarga yang sangat abusif. Ayah Catherine merupakan seorang pemabuk dan peminum berat. Setiap harinya, ayah dan ibu Catherine selalu bertengkar hebat. Catherine kecil tumbuh dengan rasa ketakutan akan laki-laki. Karena ayah Catherine setiap harinya selalu menyakiti ibunya. Pada saat usia sekolah, Catherine kecil tidak punya teman selain Joy kembarannya. Karena di sekolah, Catherine selalu bertengkar dengan temannya. Catherine merupakan seorang penyendiri, tapi dia memiliki temperamen yang sangat buruk. Pernah suatu hari saat Catherine berusia 15 tahun, Catherine bertengkar dengan teman sekelasnya. Untuk ukuran anak berusia 15 tahun, biasanya saat bertengkar hanya saling menjambak lalu menangis. Tapi Catherine berbeda. Dia menggunakan tinjunya untuk meninju temannya hingga babak belur. Lalu saat Catherine berusia 16 tahun dan lulus sekolah, dia diterima bekerja sebagai karyawan di rumah pemotongan hewan yang ada di kotanya. Catherine begitu senang karena dia sangat mengimpi-impikan pekerjaan tersebut. Catherine ternyata terobsesi melihat penyiksaan terhadap hewan. Maka dari itu, dia sangat ingin menjadi karyawan di rumah pemotongan hewan. Di rumah pemotongan hewan tersebut, semua karyawan dibekali satu set pisau untuk mempermudah pekerjaan mereka. Tentu saja, Catherine juga memiliki satu set pisau tersebut. Catherine sangat menyayangi satu set pisau tersebut melebihi dari benda-benda kesayangannya lainnya. Dia memajang satu set pisau tersebut di atas ranjang tidurnya. Dan nantinya, satu set pisau tersebut akan menjadi alat bukti dari kejahatan yang dilakukan oleh Catherine Mary Knight. Catherine Mary Knight bertemu dengan David Stanford Kellett pada tahun 1973. Mereka menjalin hubungan karena mereka merupakan teman sepekerjaan di rumah pemotongan hewan. David juga memiliki temperamen yang buruk, sama seperti Catherine. Tapi hubungan mereka awalnya berjalan lancar hingga tahun 1974 mereka memutuskan untuk menikah. Sebelum hari pernikahan datang, David sudah diberi nasihat oleh ibu Catherine yaitu Barbara. Ibu Catherine memperingatkan David untuk tidak berselingkuh dari Catherine. Karena Catherine bisa saja menghilangkan nyawa David pada saat ia tertidur. David tentu saja tidak menghiraukan perkataan Barbara. Karena David tidak punya prasangka buruk terhadap Catherine, David begitu mencintai Catherine. Tapi benar saja, pada saat malam pertama setelah pernikahan mereka, Catherine diketahui mencengkeram leher David hingga David tidak bisa bernafas. Kenapa Catherine melakukan hal tersebut? Ternyata hanya karena alasan yang sebetulnya agak sepele. David dan Catherine berhubungan suami istri sebanyak 3 kali pada saat itu. Tetapi Catherine merasa tidak puas karena ibunya pernah bercerita bahwa pada malam pertama pernikahan ibunya dan ayah Catherine, mereka berhubungan suami istri sebanyak 5 kali pada malam itu. Catherine naik pitam, lalu mencengkram leher David saat tengah tertidur lelap.
David yang bisa lolos dari cengkraman Catherine lalu melarikan diri ke tetangganya. Setelah itu, Catherine Mary Knight meminta maaf pada David, lalu David bersedia untuk kembali ke rumah. Pernikahan antara Catherine Mary Knight dan David Kellett terbukti sangat kejam. Pernah pada satu waktu David terlambat pulang ke rumah, lalu Catherine mengambil panci dan melemparkannya ke kepala David. David lalu dirawat di rumah sakit selama 1 minggu karena kejadian tersebut. Dan lagi-lagi, Catherine memohon maaf kepada David, lalu mereka kembali bersama. David, yang sebenarnya sudah tidak tahan dengan perlakuan Catherine kepadanya, akhirnya memutuskan untuk kabur ke luar kota dan menjalin hubungan dengan wanita lain di Queensland. Saat David berselingkuh, Catherine tengah hamil yang pertama. Catherine memohon kepada David agar dia kembali lagi ke rumah, tapi David tidak menghiraukannya. Sampai pada suatu hari, saat Catherine sudah melahirkan, dia membawa bayinya di atas stroller dan menggoncang-goncangkannya seperti akan mendorongnya ke tengah jalan. Catherine lalu divonis depresi pasca melahirkan karena kejadian tersebut. Takut akan perlakuan Catherine terhadap anaknya, David kembali lagi ke Aberdeen untuk menyelamatkan anaknya dari tangan Catherine. David dan Catherine lalu kembali bersama dan memiliki anak kedua bernama Natasha. Setelah Natasha lahir, Catherine ternyata menjalin hubungan dengan pria lain. David begitu marah, tapi Catherine memohon agar mereka kembali lagi bersama. Naik turun pernikahan mereka, yang pada akhirnya mereka berpisah. Lalu Catherine pindah ke kota lain dan menjalin hubungan dengan beberapa pria. Diketahui Catherine total sudah 4 kali menikah. Pernikahan terakhirnya adalah dengan seorang laki-laki bernama John Price. Nah, John Price inilah yang nantinya akan menjadi korban dari kekerasan Catherine dan menyebabkan Catherine divonis penjara seumur hidup tanpa diberikan kesempatan untuk bebas bersyarat. John Price merupakan mantan seorang pembalap lokal yang beralih profesi sebagai pekerja tambang. John Price telah memiliki 2 putri dari pernikahan terdahulunya. Putri-putri mereka menganggap Catherine ini terkadang temperamennya tidak bisa dikendalikan dengan baik. Temperamen dari Catherine sering naik turun. Karena itulah John Price sudah tahu apa yang ada di otak Catherine. John Price tahu bahwa nanti pada suatu hari mungkin saja Catherine bisa menghilangkan nyawanya saat ia tertidur. Pernah suatu waktu, adik dari John Price mendapati Catherine sedang memandikan bayinya di bawah keran air panas. Sontak pasti adik dari John Price ini kaget, lalu mengadukan hal tersebut kepada kakaknya. Tapi dia terkejut dengan sikap kakaknya. Kakaknya menasihatinya untuk tidak pernah membahas masalah itu di depan Catherine. Karena bisa saja Catherine akan menghilangkan nyawa adiknya tersebut saat ia tertidur. John Price sebenarnya sudah tidak tahan dengan temperamen Catherine yang sering naik turun. Dia bahkan sudah melayangkan tuntutan ke pengadilan untuk penahanan istrinya tersebut. Agar apa? Agar John Price bisa melindungi anak dari mereka. Sehari sebelum John Price menjadi korban kekerasan Catherine Mary Knight, dia sudah memperingatkan teman-teman sepekerjaannya bahwa misalkan esok hari John Price tidak berangkat bekerja, maka kemungkinan besar John Price sudah dihabisi oleh istrinya Catherine Mary Knight. Dan benar saja, pada keesokan harinya John Price tidak berangkat bekerja. Teman-teman John Price yang sehari sebelumnya sudah diperingatkan John Price akhirnya panik dan memanggil polisi untuk bersama-sama ke rumah John Price memeriksa keadaan John Price. Betapa terkejutnya teman-teman John Price dan polisi saat mendapati rumah John Price penuh dengan jejak-jejak kekerasan dan banyak bagian tubuh John Price yang tergeletak begitu saja di rumahnya. Di sana, polisi menemukan 2 mangkuk yang disajikan di atas meja makan. 2 mangkuk tersebut berisi stik dan sayuran beserta zucchini. Dan benar saja, polisi mengkonfirmasi bahwa stik tersebut merupakan potongan daging dari John Price. Catherine ditemukan tidak sadarkan diri di atas tempat tidur. Catherine diketahui meminum banyak pil depresi setelah menghabisi nyawa suaminya.
Catherine menghabisi nyawa suaminya dengan begitu keji. Dia memisahkan bagian-bagian dari tubuh suaminya hingga ke beberapa bagian. Bahkan, Catherine memajang bagian tubuh suaminya di dinding dan merebusnya di atas panci. Sebelum kejadian tersebut, Catherine dan John Price sempat melakukan hubungan suami istri. Setelah John Price tertidur, Catherine dengan kejam mengambil pisau miliknya, lalu menghunuskannya ke tubuh John Price sebanyak 37 kali. Tidak hanya sampai situ saja, Catherine yang memang terobsesi dengan pemotongan hewan, memisah-misahkan bagian tubuh dari John Price. Catherine lalu memasaknya dan berniat untuk menyajikan potongan daging tersebut kepada kedua anak John Price. Catherine yang tidak sadarkan diri lalu dibawa ke rumah sakit untuk penanganan darurat. Setelah beberapa hari, saat kondisi kesehatan Catherine sudah stabil, Catherine lalu dipindahkan ke kepolisian untuk memulai penyidikan. Hasil dari tes kejiwaan Catherine menunjukkan bahwa Catherine bukan merupakan orang yang mempunyai gangguan jiwa. Catherine bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hanya saja, Catherine memang terobsesi dengan pemotongan dan pemisahan tubuh dari hewan maupun manusia. Catherine lalu menjadi wanita pertama di Australia yang dijatuhi putusan penjara seumur hidup tanpa kesempatan untuk bebas bersyarat. Saat ini, Catherine Mary Knight berusia sekitar 65 tahun dan masih menjadi salah satu narapidana dan menghuni rumah tahanan di Australia. Sekian cerita kita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye!